Kejagung menetapkan salah satu vendor pengadaan motor listrik, yakni AM, sebagai tersangka. Tersangka diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk pengadaan motor listrik hingga harganya mendekati plafon anggaran yang direncanakan BGN. Tak hanya itu, tersangka juga memanipulasi spesifikasi motor listrik yang tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan program MB. Bahwa oleh karena PT IAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara M bekerjasama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa Saudara M secara menhukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang menjadi solusi untuk gizi bangsa, kini justru tersandung skandal besar. Ribuan motor listrik teronggok di gudang. Sementara di balik itu, dugaan korupsi menggurita hingga melibatkan pimpinan lembaga negara. Hari ini kita akan membedah apakah program ini benar-benar untuk rakyat atau hanya jadi ladang bagi para elit untuk meraup untung. Ribuan unit motor listrik jenis Emo JVX GT yang seharusnya sudah meluncur mendistribusikan makanan bergizi justru tertahan di gudang-gudang besar. Kejaksaan Agung melalui Jampitsus telah turun tangan. Namun ada satu poin krusial. Kejaksaan memutuskan tidak menyita seluruh unit. Mengapa? Karena pemerintah ingin memastikan distribusi makanan bagi anak-anak, Indonesia tidak berhenti total. Penyidik hanya mengambil sampel untuk kebutuhan pembuktian hukum, sementara sisa unit didorong untuk segera disalurkan ke lapangan. Namun faktanya, ribuan unit ini masih parkir panjang tanpa kejelasan. Tak main-main, Kejaksaan telah menetapkan 5 tersangka utama, termasuk mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dan 2 rekannya. Terbaru, Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, Andri Mulyono juga telah diborgol. Namun, drama di balik layar jauh lebih panas. Salah satu tersangka, Sony Sonjaya, kini mengajukan diri sebagai Justice Collaborator. Pengacaranya membocorkan ada 26 nama yang terseret dalam kasus ini. Nama-nama ini diduga berasal dari kalangan elit politik yang menitipkan jatah dapur MBG. Apakah ini akan menjadi kotak Pandora yang akan membuka siapa aktor intelektual sebenarnya? Publik tentu bertanya-tanya, kemana arah aliran dana panas ini bermuara? Akankah penegakan hukum ini berhenti di level pimpinan BGN? Atau akan menyentuh big fish di balik layar yang selama ini merasa aman? Ya, lebih dari 20 nama akan itu disebutkan. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Karena break kita akan di dalam pemeriksaan kemarin, klien kami cukup lelah. Dan mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan, resmi mengajukan surat permohonan GC. Dan kita baru saja tadi dari rutan telah mendapatkan pernyataan daripada klien kami, yang dimana klien kami akan menyatakan bahwa dia melakukan justice collaborator. Artinya bahwa kenapa kita lakukan justice collaborator? Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi sekali lagi bukan kita menghindar terkait menyangkut masalah hukum klien kami. Ya, lebih dari 20 nama akan itu disebutkan. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Karena break kita akan di dalam pemeriksaan kemarin, klien kami cukup lelah dan mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan. Nggak tahu nanti kapan penyidik akan memberitahukan kita dan akan diungkap. Mungkin ya kemarin bilang baru sebagian aja nama-nama itu. Pemeriksaan Saudara M sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT IAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Bahwa Saudara M secara menhukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut.